Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Iqbal Felani. Di sini saya akan sedikit sharing tentang mengenal motivasi pada diri sendiri. Mengenal diri adalah salah satu kemampuan yang harus kita kuasai dalam hidup. Mengetahui alasan dibalik perilaku dan tindakan yang dilakukan sehari-hari dapat membuat kita bisa lebih jujur pada diri sendiri, sehingga kita bisa memahami mana kegiatan yang memang benar kita suka dan tidak suka. Dengan begitu, kita bisa membentuk hal nilai dalam diri dan mengerti karakter asli dan jati diri yang dapat bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Nantinya kita pun akan mengerti apa tujuan hidup kita sebenarnya. Dalam proses mengenal diri, terdapat motivasi yang membentuk alasan kita melakukan suatu tindakan. Tidak mungkin kita melakukan suatu tanpa alasan, baik sekedar tindakan sederhana seperti mengusap rambut sampai yang besar seperti memutuskan ingin kuliah, di mana pasti ada alasannya. Alasan tersebutlah yang membentuk karakter kita, di mana bisa jadi alasan itu berasal dari dalam diri sendiri, yaitu intrinsik, maupun dari faktor luar diri, yaitu ekstrinsik. Secara singkat, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dipicu oleh faktor-faktor yang tidak secara alami datang dari hasrat atau kesenangan diri. Terdapat dua faktor yang memicu motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menghindari sesuatu yang buruk. Misalnya ketika kita diminta untuk membuat laporan keuangan oleh bos di kantor. Motivasi kita mengerjakan laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama yaitu melakukannya supaya tidak dimarahi oleh bos, dan kedua supaya memenuhi keinginan sang bos. Sebaliknya, motivasi intrinsik adalah keinginan melakukan sesuatu berdasarkan hasrat diri. Kita melakukannya karena menyenangkan. Contohnya, hobi menyanyi. Kita suka tiba-tiba bernyanyi di kamar mandi. Itu terlebih karena kita suka saja, karena menyenangkan. Bukan karena ingin didengarkan orang lain, apalagi dibayar oleh orang lain. Kegiatan yang berasal dari motivasi intrinsik adalah kegiatan yang memiliki sisi rewarding, meskipun tidak ada penghargaan yang didapatkan diri. Tapi, memang untuk memahami apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang murni dari dalam diri, atau tidak kita perlu mengetahui faktor apa saja yang memicu motivasi tersebut menjadi sebuah tindakan. Pertama adalah faktor tantangan. Jika kegiatan yang hendak dilakukan memiliki sifat yang menantang dan kita tidak mencari keuntungan atas apa yang dilakukan, bisa juga adanya faktor penasaran. Misalnya, kita merasa penasaran untuk mencoba menu makanan yang belum pernah dirasakan. Tidak peduli apakah rasanya enak atau tidak, kita secara alami ingin mencobanya. Kalau memang enak, akan dikonsumsi kembali. Kalau tidak, nantinya tidak akan dicoba lagi. Kemudian ada juga faktor kendali. Sejatinya manusia tidak suka merasa tidak berdaya dan tidak punya kendali, sehingga banyak tindakan yang kita lakukan berasal dari dalam diri agar bisa memegang kendali. Meski sebenarnya tindakan tersebut tidak ada nilainya untuk kita. Seperti ketika kita menyetir. Kita suka rasanya bisa mengendalikan sebuah kendaraan. Memahami caranya menyetir dan merupakan sebuah kepuasan tersendiri kalau mampu menyetir mobil. Sekalipun sebenarnya bisa saja kita tidak perlu menyetir dan tidak ada manfaat apapun yang didapatkan dari kita bisa menyetir. Tidak berhenti di sana, motivasi intrinsik juga dipicu dengan adanya keinginan kita untuk bekerja sama. Banyak orang yang memilih untuk bekerja sama ketimbang bekerja sendiri. Terkadang, perasaan ingin bekerja sama itu datang bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Kehendak bekerja sama itu muncul karena kita senang bila melakukan sesuatu bersama-sama. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang senang berkompetisi. Bukan untuk mencari kemenangan, melainkan hanya untuk merasakan sisi kompetitif pada saat berada di satu lomba atau kompetisi saja. Terakhir adalah faktor pengakuan. Faktor ini sebenarnya cukup rancu untuk menuntun kita pada motivasi ekstrinsik.
Sebab bisa jadi kita tidak menyadari bahwa keinginan diakui bisa saja supaya kita mendapatkan sesuatu. Pengakuan yang berasal dari motivasi intrinsik dapat ditunjukkan dari keinginan kita melahirkan karya yang dibagikan pada orang lain. Walaupun orang lain mungkin tidak suka, tidak masalah. Yang terpenting, karya yang benar-benar kita lahirkan dari kemampuan diri sendiri itu terlihat oleh orang lain. Mengenal motivasi pada diri sendiri adalah langkah yang penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan atau alasan untuk mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Ini ada beberapa cara untuk mengenal motivasi dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Apa yang membuat Anda merasa bersemangat? Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda? Yang kedua yaitu identifikasi nilai-nilai. Kenali nilai-nilai yang penting bagi Anda. Apakah itu keluarga, karir, kesehatan, atau kebebasan. Nilai-nilai ini seringkali menjadi sumber motivasi yang kuat. Yang ketiga, tetapkan tujuan. Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan yang jelas dapat memberikan arah dan meningkatkan motivasi. Yang keempat, pahami sumber motivasi. Apakah motivasi Anda berasal dari dalam diri atau dari faktor eksternal? Memahami sumber motivasi dapat membantu Anda menemukan cara yang lebih efektif untuk memotivasi diri sendiri. Yang kelima yaitu ciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan sekitar Anda dapat memengaruhi motivasi. Ciptakan ruang yang mendukung, baik secara fisik maupun emosional, agar Anda lebih termotivasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu kelola emosi. Sadari emosi Anda dan bagaimana mereka memengaruhi motivasi. Belajar untuk mengelola stres dan kecemasan dapat membantu menjaga semangat tetap tinggi. Yang ketujuh yaitu dapatkan dukungan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau mentor tentang tujuan dan inspirasi Anda dapat memberikan dukungan emosional dan perspektif baru. Yang kesembilan yaitu terus belajar dan berkembang. Motivasi juga bisa datang dari proses belajar. Mengikuti kursus, membaca buku, atau menghadiri seminar dapat membuka wawasan baru dan meningkatkan semangat. Yang terakhir yaitu jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Kesehatan yang baik sangat berpengaruh pada motivasi. Pastikan Anda mendapatkan cukup tidur, makan dengan baik, dan berolahraga secara teratur. Dengan mengenal motivasi dalam diri, Anda dapat lebih mudah mengatasi rintangan dan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ingatlah bahwa motivasi bisa bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi, penting untuk selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Baik, itu sedikit sharing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.